Pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan Mbak, saya Dita, saya mau bikin program. Perkenalkan saya Nurul, saya merupakan product owner-nya. Untuk membicarakan programnya kita duduk dulu ya Mbak. Ya Mbak, jadi saya mau bikin program untuk menghitung luas persegi panjang. Oke, untuk menghitung luas persegi panjangnya, untuk parameter dan spesifikasinya seperti apa ya Mbak? Ya Mbak, karena dia untuk menghitung luas persegi panjang, berarti parameternya ada panjang dan lebar. Terus untuk spesifikasi programnya, yang pertama itu, kalau input dari penggunanya benar berupa angka untuk panjang dan lebarnya, maka akan muncul hasil luas persegi panjangnya. Namun, jika input panjang atau dan lebarnya itu bukan merupakan angka, dan jika merupakan suatu angka yang negatif, maka output dan hasil dari program itu akan menimbulkan hasil error. Oke Mbak Dita, untuk programnya nanti saya akan diskusikan lagi sama tim saya ya untuk skenarionya. Agus, Ya, ini ada customer kita minta bikinin program menghitung luas persegi panjang. Ini skenarionya sudah saya bikin. Yang pertama itu menghitung luas persegi panjang dengan lebar dan tinggi yang valid diberikan pengguna membuka aplikasi kalkulator. Nah, misalnya dimasukkan nilai lebar 5 dan nilai tinggi 10. Terus kalau penggunanya menekan tombol hitung, maka aplikasi menampilkan hasil luas 50. Nanti skenarionya saya kasih ke Agus aja ya. oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini ada project dari customer kita. Mereka pengen kita membuat sebuah aplikasi secara otomatis untuk perhitungan luas persegi panjang. Untuk membuat aplikasi ini, customer kita menginginkan ada beberapa rules yang ingin kita buat. Yang pertama adalah dalam perhitungan secara otomatis ini tidak boleh adanya huruf pada saat menginput. Jadi misalkan inputnya berupa huruf, maka aplikasi tersebut akan keluar atau muncul notifikasi harap menginput data berupa angka. Lalu rules yang kedua adalah teman-teman harus membuat sebuah aplikasi yang tidak boleh adanya simbol seperti minus. Jadi nanti akan muncul notifikasi, jadi angkanya harus positif. Dalam sprint kali ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan harus dikerjakan sama teman-teman. Yang pertama adalah infrastruktur, harus kita pindahkan ke sprint ini. Yang akan menjadi tugasnya adalah si Bang Arif. Kemudian nanti ada kode pemrograman, kita pindahkan ke sini. Ini akan menjadi tugasnya si Gabriel. Lanjut nanti yang terakhir adalah testing, kita pindahkan ke sini. Ini bagian dari Bang Zen. Saya berperan sebagai perancang infrastruktur aplikasi penghitung luas persegi panjang. Langkah pertamanya adalah melakukan instalasi Nux.js. Saat melakukan instalasi Nux.js, kita diberikan beberapa opsi untuk melakukan instalasi tersebut. Metode pertama adalah yarn, metode kedua adalah npx, dan metode ketiga adalah npm. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan instalasi Nux.js menggunakan metode npm. Dapat dilihat sini di folder VS Code saya terdapat folder kosong. Kita mulai saja masuk ke jurnal. Kita pertama memilih di directory mana folder tersebut atau project tersebut akan diinstal. Kali ini saya akan install di setelah masuk ke directory download, kita akan menjalankan proses instalasi Nux.js tersebut dengan metode npm. Caranya dengan mengetikkan berikut npm init nux app. Sementara nama belakang break yang nama terakhir ini adalah nama projectnya, itu namanya adalah tes satu saja. Kita enter, klik enter. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Jadi
pilih namanya bahasa JavaScript yang package manajernya adalah npm. Kita pilih untuk UI frameworknya karena kita nggak membutuhkan frontend, kita pilih none. Template engineer CL, next.js modulnya dia, dan linting toolsnya adalah Netlin. Frameworknya adalah Jest karena nanti akan kita menggunakan bahasa framework Jest. Renderingnya universal. Deployment targetnya adalah server. Continuous integration adalah GitHub. Nah, untuk GitHub-nya adalah private. Ini adalah nama GitHub, username GitHub ya. Proses Git. Project kita sudah berhasil terinstall. Tetapi untuk memastikan bahwa apakah project kita sudah benar-benar terinstall, kita dapat melakukan atau menjalankan perintah berikut, yaitu npm spasi run spasi dev dan lalu klik enter. Uh, kita sudah berhasil menginstal aplikasi atau instalasi Node.js-nya. Kita dapat mengecek apakah project tersebut sudah tersedia. Ya, project ini sudah tersedia. Kita langkah selanjutnya adalah masuk ke directory tersebut dengan cara masuk ke directory tersebut dengan ketikkan cd spasi test 1 lalu enter. Kemudian untuk memastikannya adalah dengan cara mengetikkan npm pm spasi run spasi dev. Apabila sudah terinstall, akan muncul tampilan seperti ini. Kita cukup mengetikkan atau menekan tombol link. Tampilannya akan seperti berikut pada layar Google Form berikut. Oke, saya Zainal Umari. Saya di sini berperan sebagai QA Engineer. Saya bertugas untuk memastikan bahwa program yang dibuat oleh programmer itu berjalan dengan baik sesuai dengan requirement dari user. Caranya dengan membuat automatic testing. Baiklah, di sini saya sebagai QA Engineer. Saya sudah mendapatkan skenario dari proses sebelumnya. Di sini saya akan membuat
testing dari skenario yang sudah diberikan. Kalau di sini dilihat ada 3 skenario dan kita akan buat program testingnya. Di sini saya sudah mengklon uh, framework yang sudah dibuat oleh DevOps Engineer dan di sini sudah terinstall Jest. Jadi nanti kita langsung pakai saja. Dan di sini sudah ada tes bawaan dari frameworknya. Ini akan kita hapus. Kemudian kita buat file tes baru. Oke. Pertama kita import dulu. Hmm, ini namanya ya, calculator. Dan ini tempat foldernya. Foldernya nanti di function. Function apa ya? Persegi panjang. Oke, kita sudah import fungsi programnya. Kemudian kita lakukan tes. Kita buat describe dulu. Di sini calculate. Hmm, Gini aja. Oke. Untuk skenario pertama, jadi eh, dia harus harus apa ya? Menghitung luas persegi panjang. Oh, kalau dia valid, dia akan mengembalikan nilai dari perhitungannya. Jadi, calculate area if for valid with okay. Gini ya. Oke, terus gimana sih? Salah. Gini. Ah, Pertama kita simpan dulu hasilnya. Constant result sama dengan nama fungsinya calculate area di sini. Kalau di contohnya inputnya 5 dan 10. Berarti 5, 10. Terus hasilnya, hasilnya gimana? Oh, next. Result to be 50 ya hasilnya. Kalau di sini maka akan menampilkan hasil luas 50. Oke, saya cek dulu. Oke, ini untuk skenario pertama. Terus skenario kedua, kita kopas saja. Dia menghitung luas, lebar atau tinggi tidak valid. Kita, oh, kalau ini lebarnya tidak valid, dia akan memberikan silakan masukkan nilai lebar yang valid. Jadi, jadi insert uh, return silakan masukkan nilai lebar yang valid or invalid width. Di sini contohnya lebar A dan panjang 10. Jadi di sini A 10. Dan expected resultnya ya, ini. Oke, skenario kedua. Terus skenario ketiga, uh, silakan masukkan nilai panjang yang valid. Or, di sini contohnya 5 dan min 10.
5 min 10. Maka returnnya, oke, seperti inilah nilai apa tuh program dari testing kita. Kita coba dulu npm test, npm test. Ya, ini dia error karena programnya belum dibuat. Oke, ya. Itu seharusnya kalau sudah dibuat oleh programmernya, dia akan mengembalikan nilai sukses dari berapa kali percobaan atau berapa kali skenario. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita push dulu ke GitHub biar bisa dilanjutkan oleh programmer kita. Saya sebagai software developer, di sini tugas saya adalah membuat program, terutama program luas persegi panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan skenario yang telah dibuat sebelumnya. Untuk kali ini, untuk proyek ini kita ingin membuat bagaimana skenario tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Zainal itu kita buat, kita masukkan ke dalam bentuk user interface. Jadi di mana dari skenario ini, ketiga skenario ini akan kita buat dalam sebuah tampilan web. Jadi untuk mulai dalam membuat coding ini, kita harus membuat project terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat project yang telah dimasukkan ke dalam Git repository sebelumnya oleh Pak Zainal. Nah, jadi di sini sudah ada tersedia page, folder page ini untuk meletakkan HTML-nya, yang berarti ini bentuk tampilan untuk tampilan webnya. Jadi untuk tampilan webnya, saya di sini sudah mempunyai template. Untuk template-nya saya sudah sediakan, yaitu seperti ini. Namun di dalam template ini yang terpenting adalah kita ingin membuat skripnya untuk memanggil function yang ada di project ini. Nah, di mana kita ingin memanggil function ini. Nah, function ini diberi nama function persegi panjang untuk memanggil perhitungannya. Jadi untuk tambahan skripnya, kita coba buat di sini dengan mengetikkan script. Nah, lalu karena ini kita pengen memanggil, jadi kita harus membuat konstannya dulu, berupa pemanggilan atau pemanggilan fungsinya. Jadi coba di sini saya membuat fungsinya bernama calculate area. Nah, kemudian kita membuat function kedua itu adalah untuk inputan. Jadi tampilan web ini nanti user akan memasukkan sebuah nilai inputan ke dalam label yang telah dipersiapkan. Labelnya tuh ini, dengan input tipenya string. Oke. Jadi input tipe string ini digunakan untuk misalnya kalau kita lihat di skenario itu ada di mana kalau misalkan tulisan ini inputan ini bernilai A, misalnya huruf, ataupun misalnya inputan ini bernilai bilangan negatif. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke coding untuk tampilan webnya. Jadi ketika kita sudah membuat fungsinya, baru kita lakukan pemanggilan. Jadi ketika kita mau memanggil fungsi ini berada di folder mana. Jadi untuk memanggilnya dengan cara require, terus kita panggil foldernya. Maaf, ada titik 2 dulu, kemudian kita slash, kemudian kita cari nama foldernya di sini adalah function. Nah, kita panggil function itu, folder function. Lalu kita lihat di dalam function itu ada file apa lagi, yap.
Di dalam file itu ada file persegi panjang sebagai ininya, sebagai fungsinya. Oke, kita panggil. Nah, kemudian jangan lupa titik koma. Lalu setelah kita membuat ini, kita ekspor. Ekspor ini bertujuan untuk mengekspor objek komponen view-nya, karena kita di sini base utamanya adalah Vue.js-nya. Memang kita menggunakan Nux, tapi tetap dasar dari Nux itu adalah view-nya. Yang berbeda dari Nux ini adalah cara dia memanggilnya, walaupun dia masih satu subbrand misalnya. Oke, jadi kita langsung ekspor. Ekspor default-nya untuk memanggil ininya, memanggil data yang ada di dalam function tadi, default-nya. Kemudian kurung kurawal. Kemudian kita klik data. Ini data ini untuk memanggil apa saja yang ada di dalam file tadi. Kita panggil data, semua datanya. Kemudian jangan lupa kurung kurawal lagi. Nah, dalam data ini kita mengembalikan lagi dengan mengetik return. Nah, sudah kita return, jangan lupa di kurung kurawal lagi. Nah, kita masukkan di sini untuk data, karena kita ingin mencari panjang dan lebarnya, jadi kita harus masukkan dulu width-nya, kemudian height-nya. Oke, nah height di sini karena dia 0, dia bersifatnya null. Dikarenakan null ini menginisiasi data weight beserta message-nya, beserta nanti akan digunakan untuk pesan-pesannya ataupun nilai yang dapat dikeluarkan dari panjang dan lebarnya ini. Oke, ini kita klik null. Jadi is empty, ya sama artinya seperti is empty. Oke, jika sudah null, kita tulis lagi untuk areanya. Area nanti area ini digunakan untuk bentukan ininya, persegi panjangnya. Jadi dia akan membaca areanya. Jadi area ini juga null. Oke, jangan lupa, saya lupa menambahkan komanya. Lalu jika kita sudah membuat null, kita memanggil errornya. Jadi error message ini adalah pesan di mana kita ingin mengetahui nih apabila skenario tadi kita dapat mengetahui apa jawabannya. Jadi error ini tujuannya untuk mengetahui apa pesan-pesan yang terutama yang salah ataupun kita bisa sebut tidak valid untuk error message ini. Lalu kita lanjut lagi, kita titik 2. Jangan lupa ininya, tanda petik. Oke. Tanda petik, lalu kita tutup dengan kurung kurawal. Oke, lalu kita tutup dengan titik 2. Kita kebawakan. Nah, oke. Sepertinya ini masih ada yang salah, tapi nggak apa-apa. Nah, jika kita sudah membuat ini, kita jangan lupa di sini menutup koma, karena ini ada sambungannya dari sini, dari kurung kurawal awal tadi. Nah, sudah membuat ini, kita membuat metodenya. Jadi metodenya ini digunakan untuk memanggil kembali, untuk istilahnya itu metodenya itu untuk mendefinisikan metode untuk komponen-komponen yang di atas ini. Ada with head area error message-nya. Oke, kita coba buat. Jangan lupa kurung kurawal kembali. Nah, dalam metode ini kita buat fungsinya lagi untuk menghitungnya. Jangan lupa tutup kurung, lalu kurung kurawal lagi. Nah,
lalu kita membuat kita ingin membuat untuk menghitung luas, misalnya luas persegi panjangnya itu. Nah, jadi kita menggunakan fungsi calculate area tadi yang kita panggil itu dengan inputannya adalah weight dan height. Jadi inputannya itu adalah inputan panjang dan lebarnya kalau dalam bahasa Indonesianya. Oke, kita masukkan this dot area sama dengan kita panggil function ini, function calculate area dan is valid. Jadi kita tulis di sini calculate. Nah, ini ada calculate area, buka kurung. Kita panggil this dot weight-nya, kemudian koma this dot height-nya. Oke. Jika sudah, kita buat seperti ini lagi. Saya copy dulu. Ini kita ganti jadi error message. Lalu ininya kita ubah. Kita panggil function is. Oh ya, maaf tadi ada kesalahan. Jadi ini input. Oke, nanti kita coba dulu ya. Is valid input. Is valid. Oke. Nah, ini kita ganti, ini tetap sama isinya untuk mendefinisikan apa saja error-error message-nya yang dikeluarkan, apakah dia valid atau tidak valid. Oke, kita sudah sampai di sini. Jangan lupa setelah kurung berawal kita kasih koma. Lalu kita tutup. Kita tutup ini. Nah, oke. Setelah itu kita buat kembali untuk script-nya, script scope-nya, script scope. Oke, tutup. Lalu tutup style. Oke. Nah, ini tujuannya ini dibuat scope style ini termasuk bagian dari Vue.js karena ciri khasnya Vue.js ini ada semacam script tambahan ya di dalam inisiasinya. Jadi kalau scope ini tujuannya sebenarnya scope ini untuk CSS-nya, shading style sheet-nya. Jadi ketika mau membuat tampilannya menjadi lebih bagus atau lebih userable, kita bisa memakai scope ini, terutama untuk stylenya. Oke, untuk page halamannya kita sudah membuat. Sekarang kita coba. Cara mencobanya adalah kita dengan mengetikkan npm run dev. Ini kita baru mencoba untuk tampilannya, apakah bisa atau masih ada error. Kita cek kembali. Oke, ketika dia sudah seperti ini, kita tunggu dia sampai penuh, sampai dia 100%. Oke, nah ketika sudah 100%, kita coba buka dengan mengklik ini. Jadi cara mengklik ini, kita tekan dulu tombol CTRL, lalu kita klik dengan mouse kita. Oke. Oke. Nah, kita bisa lihat untuk sementara tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, tampilan webnya sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana kita membuat skripnya. Jadi tadi sudah jelaskan ada skenario ada 3 skenario. Nah, 3 skenario ini saya ulangi lagi, akan kita masukkan ke dalam, akan kita konversi, kita konversi ke dalam bentuk JavaScript. Jadi kan tadi sudah dibuat, saya ulangi lagi, sudah dibuat dalam skenario ini. Jadi skenario 3 ini akan kita konversi ke dalam bentuk JavaScript dengan bahasa pemrogramannya adalah tipe Nux.js. Oke.
Kita coba untuk membuat functionnya. Oke, baik. Nah, di sini saya sudah membuat file di dalam folder functionnya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat functionnya. Oke, jadi kita pertama kali kita membuat functionnya terlebih dahulu. Nama function tadi kalau kita lihat di eh, index apa di folder indeksnya untuk HTML kita namakan calculate area dan invalid input. Kita coba copy dulu. Ya maaf ada ini karena belum selesai. Kita buat functionnya nama calculate area. Oke. Nah, dalam calculate area ini kita masukkan inisiasi untuk panjang dan lebarnya. Kita masukkan dalam bahasa Inggris. Oke, sudah dibuat. Lalu setelah ini jangan lupa kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal ini kita masukkan sebuah kondisi. Nah, kondisi ini digunakan untuk inputan. Jadi ketika inputan ini dimasukkan, nanti dia bakal mendetek atau mengecek kondisi apakah inputan yang kita masuk ini valid atau tidak, atau masih dalam keadaan kosong. Nah, kita buat di dalam kondisi ini, kita buat functionnya, kita buat namanya is valid input. Oke. Nah, invalid input ini jangan lupa kita tambahkan width dan height-nya lagi, panjang dan lebarnya. Oke. Jangan lupa kurung kurawal. Lalu ketika input itu sudah dimasukkan, kita akan mengembalikan hasilnya. Kita ketik return, kemudian null. Nah, tujuannya ini untuk mengembalikan, kita kasih tanda di sini. Tujuannya ini untuk mengembalikan nilai jika inputan tidak valid. Oke, jangan lupa ditambahkan titik koma. Lalu kita maaf, tidak valid. Oke. Lalu setelah ini kita membuat pengembalian nilai untuk perkaliannya. Jadi rumus dalam mencari luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadi kita buat pengembalian nilainya itu untuk width-nya dikali dengan height-nya. Oke. Ketika sudah dibuat ini, kita buat tanda di sini. Ini digunakan untuk menghitung panjang dan panjang dikali lebar persegi panjang. Oke. Nah, jika kita sudah buat ini, kita lanjut kembali untuk membuat function baru. Nah, nama functionnya ini adalah is valid input. Functionnya namanya adalah is valid input. Nah, di dalam valid input ini, kita tambahkan juga panjang dan lebarnya. Untuk inisiasinya. Nah, kemudian jangan lupa kurung kurawal kembali. Lalu kita di sini ingin membuat error message-nya. Jadi ketika kita input, maka dia pasti akan mengeluarkan sebuah kondisi ya berupa error message-nya. Seperti yang saya tadi bilang. Jadi kalau ketika inputnya belum ada, belum dimasukkan, ketika dia sudah dimasukkan namun salah, nanti dia akan mengecek apa kondisinya tergantung apa yang kita isi di dalam inputan itu. Nah, jadi kita buat dulu let error message itu sama dengan
Jadi kita buat kayak seperti ini, lalu tutup kurung. Oh, lalu titik koma, maaf. Jadi ini untuk inisialisasi error. Oh, maaf. Saya lupa tambah satu lagi. Oke. Ketika kita sudah membuat ini, kita membuat kondisinya. Jadi kondisi untuk error message-nya. Jadi kita buat kondisinya dengan if sama dengan is none. Lalu untuk with-nya dulu. Kemudian kita bikin lagi untuk height-nya. Is none lagi. Lalu kita buat untuk height-nya. Oke. Kemudian jangan lupa kurung kurawal. Nah, jadi kita mengecek nih, misalnya kondisi if-nya itu adalah panjang, misal atau lebarnya, gitu. Nah, jadi kita buat pertama kali untuk width-nya dulu. Is none. Oke. Is none kembali untuk width-nya. Lalu kurung kurawal lagi. Lalu kita bikin lagi. Lalu kita tampilkan error message-nya sama dengan nilai lebar belum. Oh, maaf. Nilai lebar belum valid. Tutup kurung. Lalu untuk else-nya itu untuk panjangnya. Jadi kita buat seperti ini, samakan error message-nya, hanya kita ganti nilai lebarnya menjadi nilai panjang. Seperti ini kita ganti saja jadi panjang. Oke. Lalu kita ngoding kembali, buat lagi untuk return-nya, pengembalian nilainya. Jadi setiap kita membuat kondisi, jangan lupa kita tampilkan lagi, kita balikkan lagi dengan menggunakan script return. Kita return error message-nya, titik koma. Lalu kita buat lagi else if-nya, else-nya lagi, kondisi else-nya. Else if ya, sorry, maaf. Else if, kondisi misalnya, kalau misalkan kita membuat kondisi lain. Misalkan lebarnya atau panjangnya itu sama dengan 0. Jadi kita buat seperti ini. Width sama dengan 0. Lalu height sama dengan 0. Oke. Lalu kita tutup, jangan lupa kurung perawal lagi. Lalu kita buat if lagi kondisinya. Kondisi jika panjang atau lebar itu sama dengan 0 atau kosong. Jadi kita buat inisialisasinya dengan kondisi if. Nah, if di sini kita buat width ini sama seperti ini. Oke, kita masukkan. Oke, lalu kita tampilkan error message-nya. Ini error message-nya ini untuk kondisi masukkan. Oh, maaf, masukkan terlebih dahulu nilai panjang. Oh, maaf, nilai lebar dulu dan panjang yang valid. Oke, kita sudah, jangan lupa titik koma. Lalu kita bikin kembali untuk else-nya, else if-nya. Misalnya lebarnya atau panjangnya kita buat width aja dulu sama dengan 0. Maka
return message, error message sama dengan masukkan, maaf, error message-nya masukkan terlebih, maaf, silakan masukkan nilai lebar yang valid. Begitu juga dengan panjangnya sama saja. Jadi kita setelah membuat else if, kita tambahkan else lagi, tapi ini digunakan untuk error message panjang, sama seperti di atas tadi. Oke, jadi kita ganti ini panjang. Oke. Nah, lalu ketika kita sudah membuat error message untuk memasukkan nilai salah satunya atau lebar atau panjangnya, kita buat kembali, maaf, kita jangan lupa seperti tadi kita kembalikan lagi nilainya error message tadi, titik koma. Jadi kita kasih tanda ini untuk menampilkan hasil error message. Oke. Ini sama seperti yang di atas. Seperti ini. Kita kasih jarak dulu. Ini kita rapikan sedikit. Oke, kita rapikan sedikit. Masukkan ini. Rapikan ini. Supaya terlihat lebih rapi. Oke. Oke, baik. Maaf. Ini di sini aja. Oke. Selanjutnya, ketika kita sudah ini memasuk error, kita masukkan lagi return message-nya, error message. Nah, perbedaannya kalau yang ini tadi, ini digunakan untuk error message dari nilai yang kita sudah masukkan, namun itu belum valid. Nah, cuman kalau yang bawah ini digunakan untuk penanda, saya kasih penanda ini untuk mengembalikan, menampilkan empty atau empty string atau inputan kosong. Nah, jika kita sudah membuat ini, jangan lupa karena ini kita memanggil di dalam folder yang berbeda, jadi kita harus menggunakan modul. Maaf. Nah, modul di sini saya menggunakan modul export. Nah, jadi modul export ini digunakan modul export ini untuk mengekspor kedua fungsi. Nah, fungsi tadi yang calculate sama valid ini untuk digunakan di tempat lain. Jadi fungsi modul ini memang untuk ibaratnya kayak kita jembatannya antara folder lain dengan folder yang lain juga. Nah, kita masukkan mode ekspornya. Kita panggil, maaf, sama dengan calculate area dan is valid input. Jangan lupa tutup dengan titik koma. Oke, sepertinya masih ada yang salah. Coba kita cek lagi.
halaman webnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencobanya. Namun ini tampilan web ini kita akan mencobanya secara bersama-sama. Oke, jadi kita langsung saja ya untuk mencoba skenario yang sudah kita buat tadi di dalam aplikasi perhitungan luas persegi panjang yang sudah dibuat. Oke, kita coba skenario yang pertama. Nah, skenario pertama ini kita masukkan nilai lebar dan tingginya. Untuk lebarnya 5, kemudian panjangnya 10. Nah, kemudian kita hitung luasnya. Nah, didapatkan hasil luas persegi panjang sama dengan 50, yang artinya skenario pertama berhasil. Lanjut kita coba skenario yang kedua. Skenario kedua ini jika lebarnya kita masukkan huruf, misalkan huruf A. Kemudian panjangnya kita masukkan 10. Nah, kita hitung lagi luasnya. Nah, disebutkan bahwa di sini nilai lebar belum valid, yang artinya lebarnya belum valid. Oke. Lalu artinya kalau nilai lebar belum valid, artinya skenario yang kedua berhasil. Kita lanjut ke skenario yang ketiga. Kita masukkan lebarnya 5, lalu panjangnya minus 10. Oke, kita hitung. Nah, silakan memasukkan nilai panjang yang valid, yang artinya skenario yang ketiga berhasil.